Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Bang Soal yang akan membahas latihan-latihan soal. Teman-teman pastikan subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi dari kami. Oke, sudah subscribe teman-teman, terima kasih. Nah, sebelumnya soal ini kami dapatkan dari website juraganles.com. Terima kasih dari Juragan Les yang telah mensupport latihan-latihan tentunya. Oke, kesempatan ini kita langsung saja mulai ke soal nomor 1, soal UKK PAS UAS IPA kelas 4 kurikulum 2013. Teman-teman, soal nomor 1, zat penyusun tulang manusia adalah A. Natrium, kalsium, fosfor, B. Natrium, fosfor dan kolagen, kalsium, fosfor dan yodium, D. Kalsium, fosfor dan kolagen. Yang kami dapatkan dari kunci jawaban adalah natrium, kalsium, dan fosfor. Nomor 2, nama gangguan tulang membengkok ke belakang disebut A. Kifosis, B. lordosis, C. skoliosis, D. rematik. Yang saya dapatkan ini ya, teman-teman pastikan juga cek kembali di soal di buku teksnya, sehingga teman-teman nambah ilmu juga ya, walaupun kondisinya sangat mungkin ya pandemi atau pembelajaran daring. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Penderita miopi dapat ditolong dengan kacamata berlensa A. Cembung, B. Cekung, D. Cerangkap, D. Silinder. Nah, miopi itu adalah jarak jauh, cekung. Nomor 4. Selain untuk pernapasan, daun juga digunakan untuk membuang kelebihan air pada malam hari. Proses dikeluarkannya kelebihan air melalui daun disebut A. gutasi, B. respirasi, C. fotosintesis, ini tentunya C, D. penguapan. Jawaban yang kami dapatkan adalah gutasi. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Kentang dan tebu menyimpan cadangan makanan pada A. daun, B. batang, C. bunga, D. akar. Tentunya kalau kentang ini dan tebu itu di batang ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 6. Bagian biji yang tumbuh menjadi tumbuhan baru disebut A. daging biji, B. keping biji, C. kulit biji, D. lembaga. Yang kami dapatkan namanya isinya lembaga ya. Lanjut ke soal nomor 7. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah A. nyamuk, B. katak, C. kecoa, D. kupu-kupu. Jawaban yang kami dapatkan adalah kecoa. Jadi nyamuk, katak, dan kupu-kupu metamorfosisnya sempurna. Nomor 8. Pohon bakau dan pandan memiliki sistem akar A. serabut, B. tunggang, C. napas, D. tunjang. Jawaban yang kami dapatkan adalah tunjang. Teman-teman, sekali lagi kami sarankan untuk kembali membuka buku ya. Oke, kita lanjut ke gambar di bawah ini merupakan contoh. Ini ada burung ya. Daur hidup, B. simbiosis mutualisme, C. simbiosis parasitisme, D. simbiosis komensalisme. Yang kami dapatkan ini adalah simbiosis mutualisme. Yang kita lanjut pada rantai makanan nomor 10. Pada rantai makanan terdapat istilah produsen, konsumen, dan pengurai. Pada ekosistem sawah, katak berperan sebagai yang saya dapatkan jawabannya adalah konsumen 2 teman-teman. Lanjut ke soal nomor 11. Proses menguap ditunjukkan oleh angka. Nah, kalau menguap itu kan berarti cair menjadi gas, maka di sini ada angka 3. Jawabannya adalah angka 3 teman-teman. Di sini kan ada padat menjadi gas, itu menyublim, cair menjadi padat membeku, itu ya. Gas menjadi cair yang mencair. Nomor 12 betul. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gerak benda. Salah satu faktor yang mempengaruhi gerak benda adalah A. energi, B. usaha, C. tekanan, D. dorongan. Nah, yang mempengaruhi diantaranya adalah dorongan teman-teman yang saya dapatkan. Lanjut ke soal nomor 13. Berikut ini yang merupakan cara memperbesar gaya gesek adalah A. memberi bantalan peluru, B. memberi oli, C. memberi alur pada sepatu, D. memberi roda.
Nah, yang saya dapatkan memberi alur pada sepatu, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 14. Kegiatan yang menggunakan gaya berupa tarikan adalah ditarik nih, tarik. Kalau ditarik itu kan meniup balon, bukan. Membuka pintu lemari, iya. Menutup kan bukan. Jadi membuka pintu lemari. Nomor 15. Pintu pada lemari es memanfaatkan prinsip gaya. A. Magnet. B. Gesek. C. Pegas. D. Otot. Nah, pintu pada lemari es biasanya menggunakan magnet, jadi otomatis ya, pas buka kembali lagi. Nomor 16. Air yang panas akan bergerak naik ketika kita memasak air. Hal ini terbukti terjadinya aliran panas secara A. Radiasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Kondensasi. Yang saya dapatkan adalah konveksi, teman-teman. Nomor 17. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut, ya tentunya isolator ya. Jadi kalau benda yang tidak dapat menghantarkan panas adalah isolator. Kalau yang benda yang dapat menghantarkan panas, maka jawabannya nanti kalau ada pertanyaan seperti itu konduktor. Kita lanjut ke soal nomor 18. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20.000 Hz disebut infra. Jawaban yang kami dapat adalah infrasonik. Jadi yang di bawah 20.000 Hz ya. Nomor 19. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo, teman-teman. Cek lagi di buku, oke? Iya, siap. Nomor 20. Peristiwa ikut bergetarnya benda disebut A. Nada, B. Frekuensi, C. Nada, D. Resonansi. Jawabannya yang betul adalah resonansi, teman-teman. Nomor 21. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan penebangan hutan secara liar. Yang pertama ya erosi, betul. Banjir iya, tanah longsor iya. Maka jawabannya erosi. Lebih ke ini ya, erosi, banjir, juga longsor. Tidak kebakaran hutan karena ini penebangan. Kalau pembakaran hutan secara liar maka ini. Nomor 22. Alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut, yang merubah energi angin menjadi energi listrik. Jawaban yang kami dapatkan adalah generator, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 23. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab ketampakan pada bumi adalah A. Banjir, B. Angin topan, C. Penghijauan, D. Kebakaran hutan. Yang kami dapatkan adalah penghijauan, teman-teman. Nah, nomor 24. Bulan mengalami perubahan bentuk bila dilihat dari bumi. Fase bulan yang ditandai seluruh permukaan bulan yang mendapat sinar matahari menghadap ke bumi disebut, nah ini mas semua, maka disebut bulan purnama, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 25. Nelayan biasanya mencari ikan pada malam hari dengan bantuan angin darat, dari darat ke laut ya. Kalau salah cek lagi, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 26. Gerakan perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan terjadinya, kalau rotasi atau perputaran bumi pada porosnya itu terjadi siang dan malam, teman-teman. Nomor 27. Pasang surut air laut dipengaruhi oleh, pasang surut air laut itu biasanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 28. Tanah pertanian dibuat berundak-undak disebut juga ya sengkedan, teman-teman ya. Itu berundak-undak itu namanya sengkedan. Energi yang berasal, nomor 29. Energi yang berasal dari kotoran hewan atau sisa-sisa limbah buah sebagai pengganti energi dari bahan tambang disebut, biasanya kalau dari kotoran unta ya, di tempat saya ada kotoran kambing, itu disebut biogas ya, karena yang munculnya gas. Lanjut ke soal nomor 30. Penanaman pohon bakau di tepi pantai bermanfaat untuk, ya teman-teman, itu kalau
ada penanaman bakau itu untuk mencegah agar tidak terjadi abrasi, teman-teman ya. Abrasi itu ombak yang tarik kena batu sehingga hancur batunya bisa jadi ya. Lanjut ke soal nomor 11. Hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan disebut hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan, misalnya di siku ya. Itu namanya sendi, teman-teman. Bintil-bintil pada lidah disebut papila. Alat kelamin nomor 3. Alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Setelah menetas, telur kecoa menjadi nimpa. Nomor 5. Peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. Gas menjadi cair itu bisa mengembun. Nomor 16. Bunyi kalau padat menjadi cair mencair ya, berarti wujud gas menjadi cair itu mengembun. Nomor 6. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut gema. Nomor 7. Saat menyalakan api unggun terjadi perpindahan panas secara api unggun itu radiasi, sama seperti matahari ya. Ketika kita merasakan panas, maka itu dari radiasi. Terjadi karena radiasi. Nomor 8. Angin yang mengakibatkan kerusakan tanaman di Jawa Barat adalah angin kumbang. Nomor 9. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin disebut anemometer. Nomor 10. Kumpulan bintang atau gugusan bintang disebut galaksi. Nah, kita lanjut ke soal bagian 3. 1. Sebutkan cara menjaga kesehatan rangka. Itu dengan olahraga teratur, menjaga sikap duduk yang benar, makan makanan yang banyak mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Nomor 2. Mengapa bernapas melalui hidung lebih baik daripada bernapas melalui mulut? Karena tentunya di hidung itu ada bulu-bulu yang menyaring kotoran sehingga udaranya lebih bersih. Nomor 3. Berilah contoh gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh gaya misalnya kerupuk yang hancur akibat terlindas ban sepeda, misalnya itu. Terus nomor 4. Apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, radiasi, dan berikan contohnya. Teman-teman tahu ya, konduksi, konveksi banyak, panjang lah lumayan ya. Kalau konduksi misalnya mengaduk teh panas, maka amoniumnya ikut panas gitu kan. Terus kalau konveksi mah angin darat, angin laut. Kalau radiasi mah matahari memancarkan panas. Nah, terus terakhir, jelaskan manfaat pasang surut air laut. Tentunya bagi nelayan itu berguna untuk kegiatan di pelabuhan, untuk menunjang kegiatan di pelabuhan sehingga mampu membantu nelayan untuk mendapatkan ikan. Oke, teman-teman, itu saja untuk materi pembahasan tentang IPA. Pastikan subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.